Tapi kalian yang berada di sini, anak-anakku sekalian, adalah insya Allah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang baik dan orang-orang mulia. Kalau kalian tidak baik, mungkin tidak berada di lingkungan yang baik ini. Kalau kalian tidak mulia, tidak mungkin kalian dicintakan kepada kitab yang mulia itu. Jadi kalian semua adalah anak-anakku yang baik dan anak-anakku yang mulia. Di mana di lembaga pendidikan ini, anak-anakku sekalian sedang disemai, sedang ditumbuhkan, sedang diolah, sedang digembleng. Kalian sedang dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, jiwanya lahir dan batin. Di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Perjalanan hidup pasti berujung pada kematian, karena setiap awal pasti ada akhirnya. Ini sesuatu yang kita semua harus menyadari. Ada siang, ada malam, ada muda, ada tua. Ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada di akhirat, ada surga, ada. Pilihan terserah pada kita. Tapi kalian yang berada di sini, anak-anakku sekalian, adalah insya Allah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang baik dan orang-orang mulia. Kalau kalian tidak baik, mungkin tidak berada di lingkungan yang baik ini. Kalau kalian tidak mulia, tidak mungkin kalian dicintakan kepada kitab yang mulia itu. Jadi kalian semua adalah anak-anakku yang baik dan anak-anakku yang mulia. Namun ini hanyalah sebuah lembaga, di mana di lembaga pendidikan ini anak-anakku sekalian sedang disemai, sedang ditumbuhkan, sedang diolah, sedang digembleng dengan semua situasinya. Tergantung, kalau gemblengannya lembek, lembek pula keluarnya. Kalau gemblengnya keras, keras pula hasilnya. Kalian mau yang mana? Ada cerita seorang pengusaha tambak. Tadi saya kasih makan ikan di situ. Tergantung kondisi kolam dan airnya serta makanannya. Kalau dikasih lingkungan air yang bersih, kolam yang sehat, dirawat, makanannya juga tepat, maka hasilnya gemuk. Tapi kalian tidak dididik jadi orang gemuk kan? Kalian sedang dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, jiwanya lahir dan batin. Di sini pengusaha tambak ini pernah menambak ikan, tapi di kolam. Hasilnya lembek dan kurang keras, tidak besar. Maka dipindah. Kali ini bikin tambak di laut yang airnya mengalir, setiap saat mengalir.
Kira-kira capek nggak ikannya? Capek. Tapi kira-kira sehat nggak ikannya? Karena tidurnya pun harus bergerak. Karena kalau dia tidur diam, dia akan terhanyut dan nempel di jaring. Nah, serunya lagi dikasih ikan hiu satu hasta, dilempar ke situ. Kira-kira bisa tidur nggak ikannya? Tidak. Kalau dia lagi makan, hiunya ikut makan atau tidak? Iya, salah-salah makan ikan yang lain. Itu perumpamaan kalian ketika kalian berada nanti di masyarakat. Kalian berada di kolam di sini dengan semua situasinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga dan neraka. Siapa yang bakal ke surga, siapa yang bakal ke neraka, Allah sudah siapkan sistem hidup di dunia ini. Nah, beruntunglah kalian-kalian yang selalu hidup dalam kehidupan ini bersama dakwah. Beruntunglah kalian di dalam usia-usia muda kalian sudah selalu berinteraksi dengan kitab suci yang mulia. Sisanya tentang ilmu dunia gampang, tinggal melanjutkan. Tapi yang penting dasarnya adalah Quran yang mulia itu. Walhasil ketika kolam masih di tempat yang tidak mengalir, 3-6 bulan ikannya lembek-lembek kecil-kecil, rugi pengusaha tambaknya. Setelah ditaruh di air yang mengalir dan ada ikan hiu di dalam tambak, nggak bisa tidur semua ikan di situ, kuat-kuat dan sehat-sehat. Insya Allah kalian model kedua nanti kita kasih ya, biar nggak banyak tidurnya, biar selalu bergerak. Kalau terlalu dimudahkan lembek jadinya. Nah, karena kalian nanti akan diterjunkan ke lapangan, jadi harus banyak ilmunya, harus kuat mentalnya, harus juga banyak skill dakwahnya. Sebab kalau kalian di sini banyak diam, nanti di lapangan kurang kreatif dan kurang kuat menghadapi tantangan. Tantangan dakwah di lapangan cukup berat. Kalau di luar Batang sekarang, setelah mereka menghadapi ujian yang cukup berat, lalu bisa melewati, walaupun gak berat-berat banget sebetulnya, bisa melewati. Sekarang lagi mulai jualan bakso ya, untuk ekonomi, dan langsung rame. Jadi sebelum mengajar atau mengajar gantian jualan dulu. One day ketika kita lepas dia sudah bisa paham, itu saya kira akan menjadi satu model yang akan saya kembangkan. Mudah-mudahan nanti ketika dilepas di lapangan bisa lebih lincah lagi skillnya. Itu pun tergantung kepada mereka, apakah mereka mau terus improve atau tidak. Nah, anak-anakku semua di sini mudah-mudahan senantiasa hidup dengan kehidupan yang dinamis, bergerak, memperbanyak ilmu, memperbanyak keterampilan, dan terus memperbanyak juga kemampuan-kemampuan lain di luar ilmu-ilmu agamanya. Berikan ide terbaik ke ma'had. Ma'had ini ma'had kalian. Kalau kalian punya ide mau bikin taman, langsung gambar, langsung ajukan, langsung kerjakan. Kalau bisa biayai sendiri. Jangan menunggu. Ini adalah laboratorium kalian. Jangan menunggu disuruh. Kalau ada ide baik dan kalian mampu mengerjakannya, bikin tim kecil, lalu kemudian cari waktu, hias pesantren ini sampai orang-orang yang datang ke sini kemudian senang melihatnya.
Siap? Yang kedua, yang juga penting buat kalian, seandainya tempat ini belum diwakafkan untuk agama, kira-kira kalau ini kita jadikan tempat rekreasi, laku nggak kira-kira? Laku. Di sini orang boleh maksiat nggak kalau tempat rekreasi? Boleh. Karena tidak diwakafkan untuk agama. Business only. Boleh nggak orang datang pacaran ke sini? Dari hangat di Jakarta cari yang dingin di puncak. Boleh nggak? Boleh. Karena tidak diperuntukkan untuk wakaf. Begitu juga badanmu. Kalau badanmu tidak kewakafkan di jalan agama Allah, tidak kewakafkan di jalan Islam, setan kemana-mana itu menggoda kamu. Akhirnya kau gunakan untuk maksiat. Tempat ini setelah diwakafkan, Allah yang jaga, malaikatnya yang jaga, sehingga semua orang-orang yang ada di dalamnya terjaga. Tempat ini kalau kita lihat udah kayak perumahan klaster, tidak ada pagarnya. Iya, sangat terbuka kan? Tapi aman atau tidak? Alhamdulillah, Allah yang jaga. Betul gak? Mana ada villa-villa berani kayak begini terbuka? Villa-villa semuanya pagar, takut semuanya. Di sini pemberani semuanya. Mau ambil lah. Ini kau dapat. Bukan segenggam berlian, bogem mentah malah kau dapat. Nah, begitu pula kalian yang dididik di sini untuk mewakafkan diri di jalan agama Allah, tidak memberikan yang sisa untuk Islam. Insya Allah malaikat-malaikat akan menjaga kalian semua. Mau nggak? Dan hidup kalian akan penuh manfaat, menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah, lihat aja Ustaz Rusdi, lihat Ustaz Zamita. Apakah kurus tinggal di sini? Alhamdulillah. Sama kayak saya, susah nurunin berat badan. Karena di mana-mana disuruh makan enak terus. Jadi pekerjaan berat saya dalam perjalanan dakwah ini, susah menolak makan enak. Setiap duduk dikasih kepala kambing, yang enak-enak pula. Pokoknya begini, kalau kalian sudah wakafkan diri kalian di jalan agama Allah, ujungnya jelas. Berbeda dengan orang-orang yang mengabdikan hidupnya di jalan bisnis. Awalnya saja kelihatan. Awalnya kelihatan. Misalnya gini, di Akal dulu banyak anak-anak kita latih bagian media. Kemudian keluar, dia pengen seperti orang lain menjalani hidup. Ya ada uangnya, kelihatan lebih bertambah, tapi tak menentu. Ujungnya juga gak jelas, dipenuhi dengan kesedihan. Sebaliknya, mereka yang istiqamah di jalan dakwah, di jalan Islam ini, insya Allah, apalagi sudah mewakafkan dirinya di jalan agama Allah, dimudahkan jalannya. Dan sebentar lagi para ustadz dan ustadzah susah dicari momennya untuk bisa umroh, bahkan bersama-sama, seteman perjuangan. Allahu Akbar. Nikmat dari Allah. Mereka yang bekerja belum tentu bisa umroh, apalagi bersama-sama. Nah ini tiba-tiba mendadak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga umrohnya makbulah.
Dan moga-moga dikabulkan semua doanya. Pulang-pulang ringan semua badannya karena kurang dosanya. Walau makan di sana enak. Dan mudah-mudahan setelah ini juga dimudahkan bisa pergi haji ke depan. Apalagi kalau Amin menang. Nah, karenanya mari kita doakan yang akan perjalanan ya, yang akan perjalanan dalam umrohnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah lancarkan dan membawa keberkahan, dan dia mendoakan ma'had di sana, mendoakan kalian semua di sana. Jadi jangan merasa ditinggalkan. Iya sih ditinggalkan sebentar, tapi nanti didoakan di tanah suci supaya kalian semua juga bisa berangkat ke sana bersama-sama, satu angkatan, dibayarin oleh temannya sendiri, karena ada yang menjadi pengusaha besar dan orang itu adalah kalian yang mentraktir teman-temannya. Yang mana orangnya? Semuanya bisa berpotensi menjadi seperti itu. Tapi wakafkan dulu diri kalian di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana saya juga dedikasikan hidup saya hanya untuk agama ini, hanya untuk jalan dakwah ini, enggak kekurangan juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian juga nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau mewakafkan dirinya di jalan agama. Berani? Berani. Kalau kalian nggak berjalan di jalan wakaf agama, hidup kalian ini dipakai oleh orang lain. Kelihatannya hebat, bukan hebat, hebat. Kelihatannya bekerja di kantor yang besar, tapi badannya dipakai entah untuk jalan yang mana. Dia kontrak, siap kerja under pressure, tapi dia mengabdikan diri untuk dunia. Padahal di dunia ini hidupnya sebentar. Sementara orang bekerja sampai pensiun, betul gak? Udah pensiun baru nanti kembali ke agama. Banyak gak kayak gitu? Capek deh. Telat. Apa yang dibawa? Lihat aja para pensiunan itu. Ya cuma segitu saja yang dibawa. Sementara sudah terlanjur hidupnya habis untuk kontrak kepada dunia. Di dunia kita hidup kekal atau sebentar? Sebentar. Yang kekal di mana? Harusnya hidup kita ini kita gunakan sepenuhnya untuk akhirat, tidak ada pensiunnya. Sehingga ketika kita dibangkitkan dari kubur kita nanti, wujuhu yawma idzin na'imah. Ya. Terus lisa'ya radiyah fi jannatin la tasma'u fiha wa banyak sekali dan tambahannya banyak sekali. Dibangkitkan dari kubur, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikah mustabsyirah. Inilah kalian nanti. Sementara yang tidak mewakafkan dirinya untuk agama dibangkitkan dari kubur, wujuhu yawma idzin 'alaiha. Beda kalau yang pertama tuh glowing, musfirah. Seperti kalian semua ini. Walaupun ada yang belum mandi pagi. Enggak ya? Glowing semuanya. Udah di daerah dingin, pakai masker,
tambah putih nanti. Ya, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum. Kalau orang yang mengabdi untuk dunia dan tidak mewakafkan diri untuk akhiratnya, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Apa? Berdebu, kusam wajahnya. Tarhaquha qatara, diliputi oleh ketakutan. Nah, mudah-mudahan semuanya siap menjadi pejuang dakwah di jalan agama Allah. Takbir. Dan siap mewakafkan yang dimilikinya untuk Islam karena tidak ingin memberikan yang sisa untuk Islam. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita doakan perjalanan ustazah dan ustaz-ustaz kita semua. Semoga mereka mendoakan kita semuanya ya. Dan doanya dikabulkan. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ha nahnu dhuyufuka ya Rahman. Ha nahnu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim. Taqabbal minna ka dhuyufika ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'alhu umrah maqbulah wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal umratana wa salatana wa du'aana wa juhudana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah lain waktu saya nanti datang lagi ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.